penyebaran Islam kepada kita ini di Pulau Jawa itu Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Wali Songo itu mulai dari Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, itu cucunya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Beliau asal Uzbekistan, lalu hijrah ke Campa, menikah dengan putri Raja Campa, punya anak-anak yang anak-anaknya ini menjadi orang tuanya Wali Songo. Yang saya muliakan dan saya hormati, memang umat Islam di mana-mana, terutama di Indonesia, akhir-akhir ini semakin banyak mendapatkan fitnah yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Karenanya kita gak boleh menjauh dari majelis taklim, gak boleh menjauh dari ulama, gak boleh menjauh dari majelis ilmu, gak boleh. Mengapa? Kalau kita jauh dari seperti itu, fitnah ini sekarang luar biasa, saudara. Fitnah. Kita tahu kalau umat Islam Indonesia ini sejak awal memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, kemudian juga Sufi. Dan yang membawa Islam ke Indonesia ini ya memang bermazhab Syafi'i, orang-orangnya Sufi. Kalau sejarah yang paling dekat pada kita, Sayyid Jamaluddin Husain ini putranya siapa? Putranya Sayyid Ahmad Shah Jalal. Sayyid Ahmad Shah Jalal ini putranya Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Abdullah ini putranya Sayyid Abdul Malik bin Alawi. Abdul Malik bin Alawi, Alawi ini putranya Sayyid Muhammad Shahib Mirbad. Sayyid Muhammad Shahib Mirbad ini punya anak juga namanya Ali. Ali punya anak juga namanya Muhammad yang diberi gelar Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam ini datuknya para habaib yang ada sekarang. Sedangkan Abdul Malik bin Alawi datuknya Wali Songo dan zuriyahnya. Dan ini sama-sama dari Ba'alwi. Ini yang menyebarkan Islam ke negeri kita. Memang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Dan Ahlus Sunnah ini memang kelompok netral, saudara, kelompok netral. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, hubungannya dengan Ahlus Sunnah. Sayyidina Ali berkata, khairun nas an-namatul awsat. Golongan terbaik itu adalah kelompok moderat. Ahlus Sunnah ini kan moderat, tidak radikal kanan, tidak radikal kiri. Mengapa kelompok moderat ini golongan terbaik? Kata Sayyidina Ali, yalhaqu bihim at-tali. Orang yang terlambat akan menyusul. Orang yang teledor ya, yang teledor di dalam ajaran agama pasti menyusul kepada golongan yang moderat. Artinya kelompok yang radikal kiri. Wa yarji'u ilaihim al-ghali. Kemudian orang-orang yang berlebih-lebihan akan mundur kembali kepada kelompok moderat. Artinya apa? Ahlus Sunnah ini sebagai kelompok moderat itu di tengah, jalannya di tengah, tidak terlalu nganan, tidak terlalu ngiri. Nah sekarang ini umat Islam di Indonesia ditarik ke kanan, sudah di tengah, sudah shirathul mustaqim, jalan yang lurus. Yang narik ke kanan siapa? Wahabi. Wahabi ini menarik kita ke kanan, ke kanan. Maunya bersih-bersih, cuma terlalu. Ibaratnya membersihkan kaca, cuma terlalu, akhirnya kacanya bukan bersih tapi malah pecah. Bukan bersih, saudara, kalau dibersihkan macam Wahabi. Mereka kan kalau ngomong kan membersihkan ajaran Islam,
dari TBC, takhayul bid'ah khurafat, atau apalah kata mereka, bahasa kelompok mereka. Ini kan ke kanan namanya. Dan ini memang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kelompok yang akan ke kanan ini. Ini harus kembali ke tengah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada kelompok radikal kiri. Yang kelompok yang radikal kiri ini kelompok mana? Kelompok yang radikal kiri ini kalau bahasa modern itu kelompok liberalisme pluralisme, kelompok liberal. Nah, kelompok radikal kiri ini narasinya macam-macam, dan Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan tanda-tanda munculnya kelompok radikal kiri. Di dalam hadis-hadis yang terkenal ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Segera lakukan amal-amal soleh, jangan sampai kedahuluan fitnah-fitnah, di mana fitnah-fitnah ini bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Kok bagaikan potongan-potongan malam yang gelap? Artinya membingungkan saudara. Coba misalnya gelap, gak terpotong-potong, karena ini potongan gelap terang, orang bingung ini gelap apa terang. Mau dibilang gelap terang, mau dibilang terang gelap. Jadi membingungkan ini. Artinya apa? Fitnah ini berarti menyangkut akidah. Ada orang-orang yang ditokohkan, mungkin dianggap kiai, mungkin dianggap habib, atau mungkin dianggap ustadz, atau mungkin apalah ya, yang memang mungkin orang ini pakai imamah, pakai serban ya, gak pernah lepas serbannya. Kalau saya kan jarang-jarang, paling kalau menjadi imam sholat id baru dipakai. Kalau yang ini memang jarang-jarang. Jadi memang membingungkan. Mengapa? Mungkin orang ini dipanggil kiai, dipanggil habib, atau dipanggil apa, yang disampaikan nggak benar, bikin orang sesat. Akhirnya orang bingung. Ini katanya nggak benar, tapi yang menyampaikan kok dipanggil kiai. Ini katanya gak bener, tapi yang dipanggil, yang menyampaikan ini Profesor Dr. Habib lagi. Gimana ini? Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena kelompok radikal kiri ini, akibatnya yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang sore-sore masih beriman, besoknya berubah menjadi kafir. Kata para ulama, belum tentu kafir. Artinya sekarang ini lurus, besoknya sudah sesat. Dan sesat yang paling parah kan kalau kafir kan. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi-pagi beriman, sorenya kafir. Mengapa? Ya karena ini tokoh-tokoh ini. Mengapa ada begitu? Tokoh-tokoh ini menyebarkan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Mengapa? Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menukar agamanya dengan benda dari dunia. Artinya apa? Orang ini ada yang bayar saudara, ada yang bayar. Nah, apa saja narasi-narasi yang disampaikan tahun 2015? Ada narasi Islam Nusantara, muatannya anti Arab, sampai memaki-maki Arab. Padahal ulama-ulama kita, kiai, habaib, gak pernah menyebarkan narasi anti Belanda, walaupun yang menjajah Indonesia. Anti Amerika, anti apa? Karena gak ada seperti itu, namanya rasis namanya. Gak ada. Ketika Hajjatul Wada, Rasulullah SAW menyampaikan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu ini dari manapun anaknya cucu Adam, dan Adam dari tanah. Gak ada bedanya. La fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Gak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang ajami kecuali dengan takwa. Artinya rasis itu gak ada saudara. Lah ini kok anti Arab? Guru-guru kita gak pernah bilang anti Belanda. Pernah anti Belanda? Gak ada. Walaupun jelas-jelas menjajah kita. Yang pernah menjajah kita Portugis, kemudian Spanyol, lalu Jepang ya,
kemudian Inggris. Gak ada narasi anti seperti itu. Ini kok anti Arab. Dan ini bahaya memang, karena ini menyangkut akidah. Mengapa Arab? Karena Islam dari Arab, Rasulullah SAW dari Arab. Sampai-sampai dibilang Arab itu kadrun, kadal gurun. Ini kan rasis yang luar biasa dulu. Ini akhirnya apa? Setelah narasi-narasi anti Arab ini, lalu muncul narasi berikutnya, ya muatan dari kelompok-kelompok liberal ini. Arahnya kemana? Pluralisme agama. Awal-awalnya dulu ya, beberapa tahun sebelumnya, sekitar tahun 80-an, negeri kita ini heboh ucapan selamat Natal. Boleh apa enggak? Sebagian besar ulama kita menolak mengucapkan selamat hari Natal, karena jumhur mayoritas ulama mengatakan haram. Cuma ada riwayat dari mazhab Hambali boleh. Tapi gak apa-apa lah, bolehlah selamat Natal karena ada ulama yang membolehkan, asal gak ada muatan akidah, gak masalah. Misalnya ya, kita toleran ikut ulama yang membolehkan. Lama-lama mengucapkan selamat Natal gak cukup. Akhirnya apa? Ada saudara-saudara kita yang menjadi petugas security kegiatan Natalan. Padahal itu kan gak boleh kan. Menjaga agamanya orang lain gak boleh, menjaga ritual agama lain gak boleh. Gak boleh. Lama-lama menjaga ritual Natalan gak cukup. Akhirnya ada saudara-saudara kita ikut Natalan ke dalam. Hadir. Lama-lama ikut Natalan ke dalam gak cukup. Apa? Mereka ini membawa hadroh dan baca sholawat di acara Natalan. Kalau ditanya, lah ngapain? Loh, kita baca sholawat. Kalau baca sholawat jangan di situ, baca sholawat di majelis Rasulullah, di masjid atau di mana, di situ. Karena baca sholawat sama dengan zikir. Kalau mau menjaga tepat gak dapat pahala, malah haram. Walaupun baca sholawat. Ini lama-lama ini gak cukup saudara. Apa namanya ya yang baca ini? Akhirnya apa? Ada doa lintas agama. Lama-lama gak cukup, ada seragam lintas agama. Apa namanya ya? Baju, bukan baju lintas agama, baju moderasi agama. Ada batik ya, ada gambar masjid, gambar gereja, gambar wihara, semuanya ada. Cuma yang bersangkutan gak berani pakai itu, gak berani pakai. Kemudian habis itu salam lintas agama. Kalau misalnya pertemuan yang hadir tidak hanya muslim, tapi ya ada agama lain, suruh diulang-ulang salam lintas agama. Lama-lama saya kira ini selesai. Yang anti Arab dan pluralisme agama saya kira selesai. Kira-kira sejak 2 tahun lalu ada narasi-narasi anti Ba'alawi, anti habaib. Loh, ini kok anti habaib gimana ini? Kok anti Ba'alawi? Wong Wali Songo di dalam catatan sejarah Ba'alawi, mau dikemanakan Wali Songonya yang menyebarkan Islam ke negeri kita? Lalu dibilang akhirnya apa? Nasab Wali Songo dipindah, dan sampai sekarang dipindah 5 kali. Mulai dari Al-Kazimi, Musa Al-Kazim, kemudian Al-Jilani, kemudian ada yang dipindah ke Al-Idrisi, entah dipindah kemana. Mungkin ya Wali Songonya bingung, loh saya ini kemana kok dipindah-pindah gitu. Ya bingung saudara, dipindah-pindah. Mengapa? Karena Ba'alawi dibatalkan. Loh, gak bisa seperti itu, membatalkan nasab Ba'alawi gak bisa. Mengapa? Nasab Ba'alawi ini kesohihannya ijma ulama, gak ada yang mempersoalkan dari dulu. Ulama ini ijma. Akhirnya apa? Mereka cari-cari alasan, minta kitab sezaman. Loh, memangnya harus ada kitab sezaman? Nggak perlu seperti itu. Kitab sezaman itu teori belakangan. Kalau masa ulama salaf
Diterangkan di dalam Sahih Bukhari, nasab itu bisa isbat dengan syuhrah dan istifadah, dengan informasi yang populer dan meluap. Artinya banyak informasi kalau ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Itu cukup walaupun gak ada kitab. Kalau misalnya diharuskan ada kitab, iya kalau di situ ada yang ngarang kitab. Kalau gak ada gimana? Itu di Sahih Bukhari dan itu ijma ulama, gak harus kitab sezaman. Ini kok dipersoalkan, membahas nasab tapi gak ngerti teori nasab, lalu dibilang batal. Gak ada yang membatalkan. Lalu mereka cari-cari alasan. Apa? Memang ada di kitab nasab, putranya Sayyid Ahmad bin Isa, cuma namanya Abdullah. Yang habaib ini namanya Ubaidillah. Lah memangnya kenapa kalau cuma beda Abdullah dengan Ubaidillah? Masa gak tahu? Orang Arab itu punya nama lebih dari satu tuh biasa. Kadang satunya nama daging, satunya nama keren. Apa? Nama panggilan, nama apa ya? Nama keren lah kalau bahasa sekarang. Dan ini bukan cuma mulai dari Sayyid Ubaidillah. Datuk-datuknya Rasulullah ya, yang bernama Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib itu namanya siapa? Syaibah. Kan begitu, namanya Syaibah. Lalu mengapa berganti nama Abdul Muttalib? Karena setelah ayahnya meninggal oleh pamannya dijemput dari Madinah. Karena dibonceng, anaknya masih muda ya, masih remaja, kata orang Mekah Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Karena yang membawa pamannya yang bernama Muttalib. Berarti kan dua nama. Para sahabat punya dua nama, ada yang lebih dari dua nama. Sudah biasa seperti itu. Dan para ulama dari dulu gak mempersoalkan apakah ini Ubaidillah sementara yang ada di kitab Abdullah. Mengapa? Karena ini sudah syuhrah dan istifadah. Gak perlu ragu-ragu masalah ini. Dan ini fitnah saudara, fitnah. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang gak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya gak tahu namanya siapa itu. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi, dan penyanyi itu gak bagus lah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Kama yumbitul ma al-baqla fi zar'i, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Kemudian bughdu ahlil bait nifaq, cinta keluarga Nabi munafik. Akhirnya gabung sama-sama munafik. Gak bisa menjadi rujukan. Yang seperti ini memang harus para ulama. Dan para ulama kita sudah menyatakan ijma tentang nasab Sadah Ba'alawi. Cinta ahlul bait ini penting. Mengapa? Pemersatu kita umat Islam, pengingat kita agar kita senantiasa ingat kepada Rasulullah. Makanya sabda Rasulullah SAW, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluargaku karena mencintai aku. Bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia khair, sering ngasih. Karena kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh-bodoh kita benci. Gak boleh itu. Kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang nakal kita benci, gak boleh. Jangan dibenci. Karena cinta, Habib yang nakal-nakal diajak untuk menjadi orang soleh. Itu caranya. Kita ini harus apa? Cinta kepada para habaib, tetapi yang konstruktif ya, yang membangun. Artinya kalau yang alim diposisikan sebagai ulama, menjadi panutan. Yang tidak alim ya dicintai aja lah. Karena sekarang nih kadang-kadang karena Habib walaupun nggak bisa apa-apa suruh ceramah, akhirnya kacau, nanti salah, akhirnya habaib semuanya yang disalahkan. Ini akhir zaman saudara. Ini memang apa namanya miring ke kiri, dan ini gak boleh. Saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan.
mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan istiqomah. Saya ini tadi dibilang oleh Habib Nabil dari Sidogiri, maksudnya saya alumni Sidogiri. Pesantren saya Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban Al-Hadrami. Basyaiban itu Ba'alawi, pesantren tertua insyaallah di Indonesia, usianya hampir 300 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.